Jangan sebut-sebut lagi anak saya. Anak saya sudah mati gara-gara nikah sama kamu. Saya juga menginginkan Mas Fadli tetap hidup, Bu. Nenek, jangan panggil aku nenek. Pergi kalian, keluar. Aku nggak tahu harus kemana malam-malam seperti ini. Lepasin tangan suami saya. Kuburan suami kamu aja masih basah. Udah mau dekatin suami orang. Kamu nggak tidur bersama dengan wanita yang bukan muhrim di kamar kamu kan? Demi Allah saya nggak ngapa-ngapain, Jay. Orang di luar sana telah menuduh kamu berzina. Saya benar-benar tidak melakukan hal apapun dengan Mas Karim. Jadi lo yang ngerjain Marini, ha? Lo nggak mikir dia itu janda anak satu, tulang punggung keluarga. Mikir dong lo. Urusan nasihatin gua tuh apa? Hah? Namaku Marini. Kisah penderitaanku dimulai pada suatu malam. Malam ketiga setelah suamiku meninggal. Ibu mertuaku datang. Dasar menantu brengsek. Gara-gara kamu anak saya mati. Perempuan kamu ya. Bu, Jangan sentuh tangan saya. Najis saya disentuh sama perempuan pembunuh seperti kamu. astagfirullahaladzim, Dasar Bu. pembunuh kamu ya. Maaf Bu, Bu Marini ini juga sedih Bu. Kematian suaminya karena kecelakaan Bu. Diam kamu. Jangan ikut campur. Ini urusan keluarga saya dan perempuan pembunuh ini. Bu, saya sama Mas Fadli juga. Diam! Jangan sebut-sebut lagi anak saya. Anak saya sudah mati gara-gara nikah sama kamu. Anak saya jadi mati. Dasar perempuan. Bu, saya juga menginginkan Mas Fadli tetap hidup, Bu. Tapi yang namanya kecelakaan, kita nggak pernah tahu, Bu. Masa aku gak mau tahu kamu harus keluar dari rumah ini. Kamu harus pergi. Kamu harus pergi dari sini. Mama, istighfar ibu. Ibu istighfar ibu. Diam kamu. Keluar kalian dari sini. Jangan ikut campur. Keluar. Kalau ibu tetap menyangka saya yang menyebabkan Mas Fadli meninggal, saya minta maaf, Bu. Keluar kamu. Keluar dari sini. Kamu tidak berhak tinggal di sini. Ini rumah anak saya. Tapi Bu, Keluar. Kamu keluar. Kamu sekarang kemasin barang-barang kamu. Bu, Nenek. Jangan panggil aku nenek. Pergi kalian. Keluar gara-gara kamu anak saya meninggal. Keluar. Cepat keluar. ya Allah, aku nggak punya tujuan. Aku nggak tahu harus kemana malam-malam seperti ini. Sayang, kamu yang sabar ya, Nak. iya Bu Bu. Marini, maaf, saya tidak bisa datang ke acara tahlilannya. Saya turut berduka cita atas meninggalnya suami ibu. Iya Pak, nggak apa-apa. Terima kasih. Malam-malam gini Bu Marini mau kemana? Saya nggak tahu mau kemana Pak. Nenek usir kita, Om. Kita nggak boleh tinggal di rumahnya, Om.
Masya Allah, kalau begitu Bu Marini untuk sementara waktu tinggal di tempat saya aja dulu. Kebetulan kan Pak Fadli itu teman saya juga. Gak apa-apa, Pak. Saya cari tempat yang lain aja. Ayolah Bu, Pak Fadli itu kan teman saya juga. Gak usah, Pak. Janda gatal, lepasin tangan suami saya. Ukuran suami kamu aja masih basah, udah mau dekatin suami orang. Bu, Ibu jangan bicara Diam gitu, kamu. Bu. Maaf, Bu. Saya nggak bermaksud seperti itu, Bu. Diam kamu. Mas. Bu, aku pengen ketoprak. Kenapa, sayang? Pengen ketoprak. Bang, Iya, Bu. ketopraknya satu ya, nggak pedes. Oh, iya, Bu. Sayang. Ih, dompet aku kemana ya? Aduh. Bang. Ya. Maaf, ketopraknya nggak jadi ya, Bang. Dompet saya hilang. Ah, alasan aja. Bu, aku pengen ketoprak. Iya, sayang. Kita cari makanan yang lain aja ya. Iya, Bu. Soalnya ibu dompetnya hilang. Adek mau ketoprak? Iya. Ya udah, Om beliin ya. Bang, bikinin satu, ntar saya yang bayar. Makasih ya, Mas. Maaf ngerepotin. Nggak apa-apa. Emangnya Mbak sama adiknya mau kemana? Saya nggak tahu mau kemana, Mas. Loh, emangnya nggak punya saudara di daerah sini? Sebenarnya saya baru diusir sama mertua saya. Gini Mbak, insya Allah saya bisa bantu. Kebetulan saya ini juga pengurus masjid. Jadi Mbak boleh tinggal di ruangan saya. Ya sebenarnya nggak boleh sih, cuman sementara sampai Mbak menemukan tempat tinggal baru ya nggak masalah insya Allah. Nggak usah, Mas. Itu kan ngerepotin, Mas. Nggak ngerepotin kok. Beneran nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Alhamdulillah. Makasih ya, Mas. Mari. Aku tinggal sementara di kamar Karim, sebuah kamar kecil buat marbot yang terletak di belakang masjid. Tak hanya itu, Karim pun berbaik hati untuk menyewakan motornya padaku. Dengan motor itu, aku bisa cari pekerjaan. Semoga ada pekerjaan di sini. Ini pabrik besar nih. Bentar ya, sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Sayang. Permisi, Pak. Ya. Apa di sini masih ada lowongan pekerjaan buat saya, Pak? Maaf, nggak ada lowongan. Lagian juga kalau ada, nggak ada orang yang mau nerima ibu rumah tangga kayak kamu. Pak, Bapak boleh lihat dulu, Pak. Ini lamaran pekerjaan saya, Pak. Izinkan saya ya, Pak, untuk ketemu sama pemilik pabrik ini. Saya butuh banget pekerjaan, Pak. Ini, Pak, bisa dilihat, Pak. Astagfirullahaladzim, Pak. Pak, saya mohon, Pak. Pak, saya butuh banget, Pak, pekerjaan itu, Pak. Pak, saya mohon, Pak. Sudah saya cari kerjaan. Astagfirullahaladzim. Berhenti lo! Berhenti! Turun lo dari motor.
Jangan Pak, ini bukan motor saya Pak. Pacaran kalau lo masih sayang sama nyawa lo. Jangan Pak, tolong. Halo polisi, di sini ada perampokan. Siapa? Ibu nggak apa-apa kan? Sayang, kamu nggak apa-apa sayang? Nggak apa-apa Mas. Lain kali hati-hati ya bu, daerah sini rawan begal. Terima kasih lagi ya Mas. Aku cerita pada dia, kalau aku lagi cari pekerjaan, aku ditawari jadi ojek online. Dia bantu aku untuk mendaftarkan diri sebagai ojek online. Aduh, keburu telat saya ke kantor ini. Pak, dengan Pak Dita ya? Iya, Bu. Bu, mau ngojek nggak bawa anak segala, Bu? Oh, iya Pak, soalnya kasihan anak saya sendirian. Ya udah Pak, mari saya anterin Pak. Saya cancel aja, Bu, ojeknya, Bu. Pak, kok di-cancel sih Pak? Ah, ribet. Sudah telat jemput saya, bawa anak segala. Ibu ngerti nggak sih? Kalau kerja bawa anak itu berbahaya, Bu. Tapi Pak, Enggak. ya Allah, apa salah saya ya? Ngojek sambil bawa anak. Bu, aku lapar. Alhamdulillah, hari ini bisa dapat penumpang banyak dan bisa mendapatkan uang lebih banyak. Alhamdulillah ya, sayang. Bu, aku lapar. Kamu lapar ya sayang? Ya udah kalau gitu kita cari makan ya. Yuk. Nih simpan dulu uangnya di sini. Ini kita punya uang banyak ya. Alhamdulillah. Iya pinter banget sih. Kita berangkat sayang. Nah, yes, kita makan ya. Iya, kita makan ya. Nih, makan ya. Habis ini minum susu loh. Ayo dong sayang, tadi katanya lapar. Ayo anak pinter. Mbak, motornya parkir di depan ya? Iya mas. Mending pinggirin sekarang deh, Mbak. Soalnya orang di sub lagi narik-narikin motor yang parkir sembarangan. Pak, ini tip anak saya Pak. Bentar. Pak, bentar Pak. Pak, ini motor saya Pak, mau dibawa kemana Pak? Maaf Bu, Ibu telah parkir di tempat yang terlarang. Maaf Pak, saya nggak lihat Pak. Tapi tolong Pak, jangan bawa motor saya Pak. Saya mohon Pak, mohon kebijakannya Pak. Maaf Bu, saya tidak bisa. Ibu, kami tilang. Tapi Pak, Saya di sini hanya menjalankan tugas. Ibu, saya tilang. Ibu harus ngurus dendanya di kantor. Silakan bawa. Bu, aku pengen es sendal. ya udah boleh. Jamret! Jamret! Astagfirullahaladzim. Jamret! Ini dia nih copetnya nih. Benar, ini dia nih. Aku aja loh. Ya udah, ajar aja. Ajar aja.
Udah. Bukan dia copetnya, bukan. Bukan. Siapa? Bukan udah kabur tadi. Udah Bang, bukan Pak. Saya cuma nolongin aja. Bu, maaf ya, Bu. Maaf Ibu. Maaf Bu. Ya, nggak apa-apa. Mbak, ini tasnya. Nggak apa-apa Mbak. Ya, nggak apa-apa. Ya Allah. Ya udah, saya permisi ya. Ayo Mbak, ayo. Mana Marini ya? Maaf Mas, saya telat balikin motornya. Gak apa-apa. Oh iya. Ini Mas, uang sewa motornya. Oh, nggak usah. Nggak perlu. Saya ikhlas minjemin motor. Oh, nggak apa-apa Mas. Enggak, ini pakai aja buat kebutuhan kamu, udah pakai aja. Saya gampang. Saya nggak bisa terima sewa motornya kalau Mas nggak mau terima uang dari saya. Jadi mau diterima ya Mas? Ya udah, saya terima ya. Ya Mas. Ya udah kalau gitu saya istirahat dulu ya. Ya udah. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, sehatkanlah hamba dan anak hamba. Lancarkanlah rezeki hamba, ya Allah. Ibu mana yang tega membawa anaknya mencari rezeki dan harus menahan kerasnya angin. Ya Allah, hamba terpaksa melakukan ini. Berikanlah selalu kesehatan, terutama untuk anak hamba, ya Allah. Mbak mau kemana? Kayaknya kita baru lihat Mbak deh. Iya, saya baru di sini. Itu anaknya Mbak. Suaminya mana? Perasaan kita nggak pernah lihat deh. Iya, suami saya sudah meninggal. Oh, janda. Mbak tinggal di mana? Saya tinggal di belakang sana. Permisi ya, Bu. Di belakang. Oh, kamu siapanya Karim? Kalian selingkuh. Oh, sakit Mbak. Enggak, Bu, enggak. Denger ya. Kita nggak mau kampung kita dilaknat karena kalian berzinah. Astagfirullahaladzim, Mbak. Ini nggak seperti yang Mbak sangka, Mbak. Alah, semua juga nggak akan ngaku. Ada apa ini? Kenapa ibu-ibu pulang ngaji malah kayak gini? Ibu tanya aja sama ini, janda gatel. Astagfirullahalazim. Janganlah hijabmu ternoda karena ucapanmu, Mbak. Ayo kita pulang. Alah, sudahlah. Aku muak lihat muka dia. Karim, saya ingin bicara sama kamu. Sebelum sholat Isya, saya kedatangan beberapa ibu-ibu yang mengadukan masalah tentang kamu. Maka sebelum masalah ini menjadi besar dan menjadi fitnah, saya ingin menanyakan tentang kamu di hadapan saksi. Di sini ada Pak Pengurus Masjid. Apakah kamu benar mengizinkan seseorang tinggal di kamar kamu? Iya, Kiai. Ada hubungan apa dia dengan kamu? Kalau Kiai menanyakan hal tersebut, jujur saya tidak ada hubungan apa-apa, baik teman ataupun saudara dengan dia. Lantas apa? Saya hanya menolong dia karena pada malam itu dia dan anaknya tidak punya tempat tinggal, Kiai.
dan mereka butuh istirahat. Lalu saya menawarkan ruangan saya untuk mereka tinggali sementara. Apakah dia seorang janda? Iya, Kiai. Astagfirullahaladzim. Karim, kenapa kamu izinkan dia tinggal di kamar kamu? Kiai, saya nggak ngapa-ngapain, Kiai. Niat saya cuma bantuin dia, cuma nolong dia. Toh saya juga tidur di luar. Kamu nggak tidur bersama dengan wanita yang bukan muhrim di kamar kamu, kan? Demi Allah, saya nggak ngapa-ngapain, Kiai. Tapi Karim, orang di luar sana telah menuduh kamu berzina. Astagfirullahaladzim. Demi Allah, Pak. Demi Allah, saya ngomong di masjid sekarang ini. Ya Allah, kasihan Mas Karim. Gara-gara dia menolongin hamba, dia malah jadi kena fitnah. Ya Allah, tolong lindungin Mas Karim ya Allah. Aku harus pergi dari sini. Ya Allah, gimana ini? Aku harus keluar dari sini. Aku nggak mau bikin Mas Karim jadi susah. Gimana ini ya Allah? Ya Allah. Waalaikumsalam. Ya, ada apa, Bu? Temennya Bang Karim mau dibakar di kebun belakang. Astagfirullahaladzim. Pak Kiai, sebentar. Ambil obornya. Demi Allah, saya nggak melakukan perbuatan mesum. Mana ada maling teriak maling. Kita bakar aja. Jangan bakar saya. Jangan. Ya Allah, tolong selamatkan hamba. Hanya keajaiban-Mu yang bisa menyelamatkan hamba, ya Allah. Hamba pasrah. Kalian ini keterlaluan ya. Tidak punya hati dan perasaan. Jangan main gegabah seperti ini. Tuduhan kalian tidak benar. Permisi. Marini, kamu nggak apa-apa? Ya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya udah, kita selesaikan di masjid aja ya. Jangan sampai nama kampung kita ini rusak gara-gara kalian mau membakar orang. Ayo, ayo Marini. Ayo. Sekarang keputusan saya serahkan kepada Pak Kiai. Ya. Sekali lagi saya ingin tanyakan kepada kalian berdua di hadapan seluruh warga dan pengurus masjid. Apakah benar tuduhan warga bahwa kalian telah berbuat mesum di area masjid ini? Demi Allah, Kiai. Demi Allah, saya tidak melakukannya, Kiai. Demi Allah, saya tidak melakukan tindak asusila, Kiai. Kalau perlu saya bersumpah di atas Al-Quran. Saya cuma berniat membantu Marini dan anaknya. Kalau kalian masih menuduh, terserah. Allah tidak tidur. Dan saya tidak sekamar dengan mereka. Tolong digarisbawahi, saya tidak sekamar dengan mereka. Kalian sudah dengar? Baiklah, kalau begitu setelah ini kalian membuat surat pernyataan bahwa Marini tinggal di sini sifatnya hanya sementara. Maaf Pak Kiai, dia kesini itu nggak bilang-bilang. Yang ada malah bikin masalah. Udah usir aja dia, Pak. Usir aja, Pak. Usir. Pak Kiai, saya benar-benar tidak melakukan hal apapun dengan Mas Karim. Saya justru minta maaf sama Mas Karim. Gara-gara Mas Karim membantu saya, Mas Karim jadi kena musibah seperti ini. Saya benar-benar minta maaf. Dan saya janji, Pak Kiai, saya akan menjaga nama masjid ini. Saya minta maaf, Pak Kiai. Buat semua warga, tolong maafkan Marini dan Karim. Jangan sampai menyimpan rasa dendam. Sebab kalian kalau menyimpan rasa dendam, sama saja merugikan diri sendiri. Baik, kalau begitu Mbak Marini silahkan membersihkan diri. Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Ya Allah, ini aku harus kemana? Marini. Mas Karim, Mas, jangan sampai warga ngeliat kita, Mas. Mas ngapain kesini, Mas? Aku takut mereka malah nuduh macam-macam lagi sama kita. Marini, aku tahu kamu lagi kesulitan. Bawa motorku. Motor? Jangan, Mas. Ini kan motor, Mas. Marini, kamu kan udah daftar ojek online. Demi menyambung kehidupan kamu sama anak kamu. Udah, bawa motorku. Buat kebaikan, buat cari uang halal. Jangan pikir-pikir lagi. Bismillah, bawa motorku. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makasih ya, Mas. Semoga Allah bisa membalas kebaikan Mas. Dan insya Allah, aku janji, Mas, aku akan bayar sewa motornya tepat waktu, ya. Udah, itu nggak usah dipikirin. Sekarang kamu jalan, lanjutkan kehidupan kamu sama anak kamu. Alhamdulillah. Makasih, Mas. Nah, ini dia kamar kos kamu. Ingat, 1 minggunya 200.000. Jangan telat pembayarannya, karena saya nggak suka kalau pembayarannya yang ngaret. Insya Allah, Bu. Saya akan bayar tepat waktu. Ingat ya, jangan macem-macem di tempat kos saya. Iya, Bu. Boleh juga tuh penghuni baru. Bisa gue jual kayaknya ke salon plus. Yuk, silahkan. Ayo, sayang. Lancarkanlah kerjaan hamba, ya Allah. Hai. Warga baru di sini ya? Aku baru lihat. Iya, Mas. Saya Marni. Aku Hadi. Aku kos persis banget di sebelah kamar kamu. Oh, ya. Kamu narik ojek online? Iya, Mas. Kok belum berangkat? Udah siang loh. Gak ada yang mau naik ojek online saya. Setelah mereka tahu kalau saya ngojeknya sambil bawa anak. Padahal kan banyak sekali yang harus saya bayar, termasuk kosan ini. Ya, sebenarnya sih saya nggak mau bawa anak saya untuk ngojek. Kasihan dia, Mas. Dia harus kena angin, kena debu di jalanan. Saya juga ingin sih kalau saya cari uang tambahan gitu, Mas. Oh, kamu kalau emang mau kerjaan tambahan, aku ada kok. Kamu bisa ikut. Ntar anak kamu biar aku aja jagain. Gampang lah itu. Tapi nggak ngerepotin, Mas? Nggak ngerepotin. Aku nggak kerja kantoran kok, jadi fleksibel waktunya. Oh ya, nih. Nih. Ini kartu namanya. Alamatnya di sini. Kalau emang kamu bener minat, samperin aja sekarang. Alhamdulillah. Makasih ya, Mas. Ya, sama-sama. Ya udah, datang nih. Saya berangkat dulu deh kalau begitu. Permisi. Permisi. Ini bener nggak ya alamatnya? Permisi. Nih. Astagfirullahaladzim. Mau kemana kamu? Hah? Kalau sudah masuk ke sini, gak bisa keluar lagi. Maaf, Pak. Saya salah alamat. Udah, sekarang ayo, masuk ke dalam. Ayo. Tapi, Pak. Udah, ayo, ayo, masuk. Wih. Bos, ada barang baru, bos. Ada barang baru nih. Jangan pegang-pegang saya ya, Mas. Saya itu bukan cewek murahan seperti mereka. Kok jual mahal sih? Gue sudah bilang, jangan berani-berani tolak tamu ini.
Kalau lu berani tolak tamu ini, gue gak akan segan-segan nyiksa lu. Paham? Iya Mas. Iya udah. Aduh. Kenapa lagi nih? Aduh Mas, saya mules Mas. Saya mau ke toilet dulu ya. Yaudah, aku antar. Bos, maaf ya, aku harus antar dulu ke toilet. Bodyguard, bawa itu perempuan kemari. Ayo, masuk. Aku harus keluar dari sini. Aku nggak mau kalau sampai ngeladenin lelaki hidung belang kayak mereka. Tapi gimana caranya ya? Woi, cepet keluar. Keluar. Aduh, gimana ini? Keluar. Cepet keluar. Wah, dia kabur. Halo, ada apa? Hadi, lu gimana sih bawa perempuan? Udah datang, gak kerja, malah bikin susah lagi. Alah, lo nya aja yang gak becus kali jagain tuh perempuan. Pokoknya lu cari dia. Pengunjung sekarang udah nungguin mau nyewa dia. Paham lo? Lu kan udah dibayar sama pemilik salon. Kerja gak becus. Sialan banget. Ya ntar gue urusin tuh perempuan deh. Aku mau lepasin, aku mau ibu. Kamu yang sudah menjebak aku kan? Hah? Menjebak apa sih? Kamu kasih alamat aku itu salon plus kan? Hah? Kan kamu yang minta kerjaan tambahan. Kamu kan gak nanya kerjaannya apa. Ngapain repot-repot aku ngejelasin? Dasar kamu tuh bener-bener laki-laki penipu, tau gak? Nyesel aku percaya sama orang baru kayak kamu. Sekarang kamu kembalikan anakku. Dengar ya. Kalau kamu anak kamu balik, kamu harus nurut sama aku. Enggak, aku nggak akan pernah sudi ngelakuin pekerjaan haram kayak gitu. Kembalikan! Sini saya! Sini saya! Kembalikan! Hei! Ada apa ini ribut-ribut? Hah? Ganggu kita lagi pacaran aja. Oh, enggak apa-apa kok. Ini tadi anaknya Mari ini minta beli mainan, ya. Enggak apa-apa kok. Itu doang kok. Sangkain ada apa? Kita lagi asik nih. Tahu nih. Ya udah, nggak ada apa-apa kok. Udah. Yaudah, kita pergi. Aku bakal balas kamu ya. Sayang. Aku ingetin sama kamu ya. Kamu nggak akan bisa tenang kalau kamu nggak nurut sama permintaan aku. Maaf ya Hadi, aku tuh nggak ada waktu buat ngurusin hal yang nggak penting. Lebih baik aku fokus sama kerjaan aku biar bisa pindah dari sini. Perempuan sombong. Ya Allah, kuatkan hamba ya Allah. Sayang. Bentar sayang ya. Coba lihat alamatnya. Jangan sampai aku ketahuan sama Adi. Alamatnya di mana ya? Jamret! Sayang. Woi, pakai mata dong kalau mau motor. Maaf Pak, saya lagi ngejar Jamret Pak. Maaf ya Pak ya. Ya Allah, paketnya hilang. Jamretnya juga udah hilang.
Rasain. Ini akibatnya kalau lo berani ngelawan gua. Gua nggak akan biarin lo hidup nyaman. Ya Allah, gimana ya Allah? Aku harus ganti paketnya. Orang kantor pasti mecat aku kalau kayak gini. Ya Allah, kasih aku jalan keluar ya Allah. Sayang, aku harus kayak gimana ya Allah? Aku nggak ada uang untuk ganti paketnya. Kalau aku bilang sama orang kantor, aku pasti dipecat. Ya Allah, aku harus kayak gimana ya Allah? Kasih aku jalan keluar. Sayang. Paketan saya dari tadi pagi sampai sekarang nggak datang-datang juga. Gimana sih kalian? Sabar, Bu. Tolong tenang dulu, kita akan proses komplain Ibu. Enak saja nyuruh saya sabar-sabar. Paketan itu penting buat saya tahu. Di mana driver kamu yang namanya Marin itu? Baik, Bu. Anak buah kami sudah menghubungi Marini untuk segera datang ke kantor. Permisi, Bu. Marini, Bu Gina lapor sama kita. Apa benar kamu belum mengantar paket miliknya? Iya, Pak. Mana paketan saya, hah? Kamu pasti curi kan? Kamu tahu kan di dalam paketan itu ada HP baru? Kamu curi kan? Enggak, Bu. Saya nggak mencurinya. Tadi saya kejamretan dan saya juga udah berusaha buat ngejar jamretnya. Tapi jamretnya malah kabur, Bu. Ah, kamu pasti sekongkol sama penjamret itu. Astagfirullahaladzim. Jujur saja. Enggak, Bu. Saya nggak mencurinya. Dan saya juga nggak bersekongkol sama jamret itu, Bu. Bu Gina, masalah ini akan kami proses. Dan barang Bu Gina yang hilang akan kami ganti. Pokoknya kamu pecat driver ini. Dia sudah merugikan saya. Kamu dengar tadi Marini? Customer komplain sama kita. Itu udah jadi poin jelek buat perusahaan kita, Marini. Pokoknya kamu harus ganti HP Bu Gina yang hilang. Tapi Pak, saya udah nggak punya uang, Pak. Gimana ini, Pak? Saya nggak bisa buat ganti HP-nya Bu Gina. Bu Gina, bisa kasih waktu untuk driver kami untuk menggantinya. Baik, saya akan kasih waktu 1 bulan. Makanya, kamu tuh becus kalau kerja. Maaf, Bu. Rasain lo. Menderita kan lo akhirnya. Oh, jadi Hadi yang rencana nyelakain Marini. Hadi, jadi lo yang ngerjain Marini, ha? Lo gak mikir, dia itu janda anak satu, tulang punggung keluarga. Mikir dong lo. Lo tuh siapa? Urusan nasihatin gua tuh apa? Hah? Rasain tuh, itu akibatnya kalau lo ikut campur sama masalah gua. Kenapa? Mau lagi? Apa lagi? Hah? Kurang puas lo? Hah? Dari gua lo, hah? Hah? Woi. Maju lo. Ada apa ini? Jangan bikin masalah di kampung saya, Mas. Dia nih, mukanya doang yang alim. Hatinya busuk. Dia udah fitnah saya. Demi Allah, dia yang fitnah Marini. Hati-hati lo ngomong. Lo gak usah muter balikin fakta. Lo! Nafik lo. Lepas. Gak tahu yang mana ini. Hei Karim, ternyata kamu tukang fitnah ya? Ayo pulang aja, pulang. Pergi aja. Gak nyangka ya, Karim tukang fitnah. Iya gak nyangka sih. Ya Allah. Kasihan Marini ya Rabb. Karena fitnahnya Hadi. Apa yang ada di pikirannya Hadi sampai tega ngelakuin kayak gini? Astagfirullahaladzim. Mana? Udah jatuh tempo. Maaf, Bu. Hari ini saya belum punya uang.
kasih waktu sampai minggu depan ya Bu. Saya pasti akan bayarnya sampai double. Enak aja minggu depan. Kamu pikir saya nggak ada kebutuhan? Saya tuh bikin kos-kosan ini tuh buat cari duit, bukan buat kasih tumpangan gratisan. Iya Bu, tapi saya belum dapat uang Bu. Saya baru kena musibah Bu, dan saya juga harus ganti uang paket customer Bu. Saya mohon Bu. Kamu kok malah curhat? Itu urusan kamu. Kewajiban tetap kewajiban. Itu harus dibayar. Jangan ngaret. Bu, saya mohon Bu. Saya nggak ada uang sekarang Bu. Pokoknya saya nggak mau tahu. Kamu pokoknya harus bayar besok. Kalau kamu nggak mau bayar, kamu harus keluar dari rumah ini. Dengar? Ibu. Sayang. Astagfirullahaladzim. Sayang, badan kamu panas. Ya Allah, aku harus bawa Sinta ke dokter. Tapi gimana? Aku nggak ada uang. Mana bonus dari kantor juga belum turun. Ya Allah, gimana ini ya Allah? Ya Allah, aku harus cari bantuan kemana? Kenapa kamu? Hadi, ini anak aku lagi sakit. Aku nggak tahu harus minta bantuan sama siapa. Aku boleh minta tolong nggak sama kamu? Aku mau pinjam uang. Anak aku harus ke dokter. Mau pinjam uang? Boleh. Boleh aja. Tapi nggak gratis, ada syaratnya. Syaratnya apa? Cium dulu dong. Aku tuh bukan wanita murahan ya. Jangan samain aku sama wanita-wanita yang ada di salon itu. Kamu tuh jadi perempuan terlalu jual mahal. Udah jadi janda, miskin, tapi terlalu sombong. Mau dibantuin pakai nolak segala. Ya Allah. Ya Allah. Bang, anak saya lagi sakit. Saya minta bantuan sama Abang. Saya mau ajak anak saya ke dokter, tapi saya nggak punya uang. Bonus dari kantor juga belum turun, Bang. Ini kita cuma ada uang segini, mudah-mudahan cukup ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makasih ya Bang. Insya Allah saya ganti secepatnya. Udah pakai aja dulu, keadaan anakmu lebih penting. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makasih ya Bang ya. Iya, sama-sama. Ayo sayang. Gimana Dok keadaan anak saya? Demamnya sangat tinggi, Bu. Tekanan darah Sinta pun rendah. Saran saya diopname saja. Opname Dok? Apa nggak bisa cuma dirawat aja? Saya menyarankan untuk anak ibu yang terbaik. Kalau misalnya anak ibu tidak diopname, dikhawatirkan kondisi anak ibu itu semakin menurun. Kalau begitu, saya bikin surat pengantarnya dulu. Makasih Dok. Emang sebaiknya Sinta ada di rumah sakit biar dia juga cepat sembuh. Aku harus kerja keras buat biaya rumah sakit Sinta. Ngapain kamu masuk ke sini? Gak apa-apa. Aku baru ngeliat kamu masuk kamar buru-buru gak sama Sinta. Kemana anak kamu? Anak aku lagi di rumah sakit. Oh, butuh uang banyak dong berarti. Kamu yakin gak mau terima bantuan dari aku? Maaf ya, aku nggak mau terjebak kedua kalinya sama kamu. Udah, nurut aja, kenapa sih? Gak bakal ada yang rugi kok. Kita bakal sama-sama enak.
Au! Kamu jangan macam-macam ya. Kalau nggak saya bisa teriak nih. Biar semua orang kosan tahu dan kamu bisa diusir dari sini. Lihat aja ya. Aku bakal balas semuanya. Aku nggak terima kamu rendahin aku kayak begini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Engkau Maha Pemberi kesembuhan. Sembuhkanlah anak hamba ya Allah. Angkat penyakit anak hamba ya Allah. Ya Allah, hamba meminta rezeki ya Allah. Lancarkanlah rezeki hamba supaya hamba bisa membayar hutang rumah sakit buat anak hamba. Hanya kepadamu lah aku meminta ya Allah. Biar Tuhan sayang Engkau. Amin ya Allah. Alhamdulillah, ada orderan lagi. Aku harus jemput customer. Sayang, Ibu berangkat kerja dulu ya. Kamu harus sembuh sayang. Ibu kangen lihat senyum kamu. Doain Ibu ya. Ibu akan berjuang buat kamu. Berapa, Mbak? Sesuai aplikasi, Mbak. Oh. Nih, ambil aja kembaliannya buat jajan anak Mbak nanti. Alhamdulillah, terima kasih ya, Mbak. Cepet! 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 Ampun bang, ampun lu kira ketangkap aja baru lu minta ampun. Dasar lu copet. Loh, ini kan copet yang tadi nyopet tas saya. Balikin tas saya. Maaf, Mbak. Udah bawa aja ke kantor polisi nih. Alhamdulillah, copetnya ketangkap. Ampun. Woi, lu mau apa ini cewek? Enggak, Bang. Enggak. Kamu nggak apa-apa, Mbak? Nggak apa-apa, makasih ya Pak. Mbak ngojek ya? Iya Pak. Mbak ini emang wanita pemberani dan tangguh. Mbak mau kerja di tempat saya? Kerja apa Pak? Ya, bantu-bantu ngangkat-ngangkat lah Mbak di tempat saya. Boleh Pak, saya mau. Ya, setelah Mbak kerja di ojek online ini. Alhamdulillah, makasih ya Pak. Saya permisi Mbak ya. Ya. Akri, Opik. Ini saya bawa orang buat bantu-bantu kalian. Iya Mbak. Mbak silakan boleh bekerja hari ini Mbak. Makasih ya Pak. Saya Marini. Mari, ada yang bisa saya bantu? Ya udah, coba saya tolong bantu-bantu. Nih, kamu bawa yang ini. Kok cuma satu? Saya kuat kok. Itu siapa? Cari muka banget. Itu Marini. Nggak tahu si bos dapat nomor dari mana. Alah, palingan juga. Sebentar minta berhenti. Lagi, satu lagi boleh. Au! Enggak apa-apa Pak. Maaf ya Pak. Astaga. Ibuku belum
datang ya? Ibu mungkin lagi nganterin penumpang. Ntar juga kesini. Tapi kan Nenek pengen sama ibu. Iya, pokoknya nanti ibu pasti bakal kesini. Makanya yang penting kamu harus sehat dulu. Kamu harus kuat, kamu harus sembuh. Kalau misalnya kamu udah sehat, udah kuat, nanti kita jalan-jalan naik motor. Kita jajan, kita ke pasar malam. Mau nggak? Mau. Makanya kamu yang penting harus sehat. Pintar. Tadi obatnya udah diminum? Udah. Ya udah, sambil nunggu ibu, kamu bobo lagi ya. Oke? Marini, kamu boleh pulang. Ini udah terlalu malam buat kamu. Nggak apa-apa, Pak. Sekali lagi saya masih bisa kok. Yakin kamu masih sanggup? Iya, Pak. Ya udah, saya pulang duluan ya. Makasih, Pak. Alhamdulillah, ini uang aku udah banyak. Ini cukup buat biaya kosan aku sama biaya rumah sakit Sinta. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marini, tadi barusan aku ketemu sama ibu kos. Dia nitip pesan supaya kamu bayar kosan. Dia bilang kalau bayarannya mau resip ke aku juga boleh. Yaudah kalau gitu, saya titipin aja. Soalnya besok pagi-pagi saya harus kerja. Ini buat bayaran berapa lama? 1 minggu. Oh, ya udah, ntar aku kasihin. Hei, kenapa sih Pak Pagi udah melo? Kayaknya aku mau pindah dari kosan ini. Kenapa? Nggak usah asal ngomong deh. Kamu kan tahu sendiri, selama aku di sini, aku diperlakukan semena-mena. Ya udah, kemarin ada yang keluar dari kosannya Bu Wati. Coba deh sekarang kamu ke sana. Ya, makasih ya. Alhamdulillah. Marini, dimanapun dan kemanapun kalian pindah, tolong kabarin saya. Iya Mas, maaf ya. Kemarin itu saya buru-buru, tapi akhirnya saya kasih tahu kan sama Mas. Soalnya kan motor Mas juga masih dipakai sama saya. Gak apa-apa, saya seneng kok kalau motor saya dipakai buat ojek online. Yang penting bisa manfaat aja. Ya nggak? Alhamdulillah sih Mas, masih ramai juga. Ini semua berkat kebaikan Mas. Saya nggak tahu kalau misalkan nggak ada Mas di sini. Allah, semuanya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Marini, asal kamu tahu ya, di kos ini itu tidak boleh bawa laki-laki, apalagi bukan muhrimnya. Ngerti kamu? Kalau kamu gak bisa mentaati peraturan di kos ini, mendingan kamu keluar dari sini dan gak usah kos di sini. Bu, sebentar. Mohon maaf, ini salah saya, Bu. Salah saya, tolong jangan usir dia, Bu. Kasihan dia, Bu. Maaf ya, Bu. Dengar kamu ya, ini peringatan pertama buat kamu. Maafin saya, Marini. Nggak apa-apa, Mas. Kalau gitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Mas siapa ya? Kok pegang-pegang saya? Maaf, bukan bermaksud mengagetkan. Boleh kenalan nggak, Mbak? Perkenalkan ya, nama saya Gugun, suaminya Bu Wati. Marini. Marini, yang cantik dan indah. Cantik dan seindah yang punya nama. Mas, maaf, lepas tangan saya. Oh, Saya berangkat kerja. tangan saya. Maaf, nggak sengaja ya, maaf. Saya permisi ya. Bu. Pagi, Bu. Pagi.
Ada apa ya? Kalau mau cari kos, maaf, sudah penuh. Oh enggak, saya di sini bukan mau cari kosan kok. Justru saya heran, kok ibu nerima biang onar sih di sini? Yang onar? Maksudnya gimana? Itu Bu, penghuni yang baru itu. Si Marini, dia itu janda genit Bu, janda gatel. Marini? Iya. Dan kalau dia ngekos di sini, udah bisa dipastiin siapa sasarannya. Suami ibu. Awas aja, kalau sampai dia berani mengganggu suami saya, akan saya perintilin dari ujung kaki sampai ujung kepala. Karena suami saya itu nggak mungkin mudah tergoda sama perempuan murahan. Awas aja ya. Gimana sih nggak diangkat-angkat? Mas Wawan ya? Iya saya. Kamu itu gimana sih? Dari tadi saya teleponin nggak diangkat-angkat. Udah berapa jam saya nunggu di sini? Kalau kamu nggak niat usaha, jangan bikin orang lain susah. Maaf Pak. Yaudah saya naik ojek lain aja. Bapak. Alhamdulillah. Marini, sebentar. Sebentar ikut Apa sih pegang-pegang saya? Ada kue buat anak kamu ini. Ya. Tapi Pak, jangan pegangin tangan saya nggak suka kayak gini Pak. Ikut saya sebentar. Aduh, sakit. Sakit. Bukan kayu ini aja yang bisa bikin kamu sakit. Tapi pisau juga bisa bikin kamu sakit, tahu? Maaf Bu, suami ibu yang pegang tangan saya, bukan saya kok. Kamu tuh ya, wanita genit. Bapak, ayo masuk Pak. Bu. Hai ayam, ayo kita main. Sini. Ada pesanan nih. Sayang, yuk kita jalan lagi. Mana Bu? Ibu ada pesanan. Yuk. Bapak lagi? Pak, kembalikan kunci motor saya, Pak. Saya mau ngojek. Saya nggak mau. Nanti kalau Bu Wati marah-marah lagi sama saya gimana? Oh, kamu jangan khawatir. Bu Wati udah aman. Ya cuman marah-marah biasa aja. Udah deh, Pak. Kembaliin, Pak. Itu kunci motor saya, Pak. Cuman makan siang aja, nggak lebih ya. Enggak, saya nggak mau. Sini, Pak. Aduh, Pak. Mas, Ayo, kita jalan dulu ya. Jalan dulu, ayo. Ayo. Balikin, Mas. Dasar kamu ya, janda genit, mengganggu suami orang. Saya nggak mengganggu suami ibu. Tapi ini loh, Bu. Suami ibu ngambil kunci motor saya. Bu. Ini kunci yang kamu minta. Hah? Ini, nih. Berani-beraninya gangguin suami saya. Suami saya itu nggak mungkin pernah bisa macam-macam kalau bukan kamu yang mancing. Lihat aja kamu ya. Saya habisin nanti kamu. Wah! Bu. Ayo! Bu. Bobo ya sayang, maafin ibu ya. Ibu belum bisa bikin kamu bahagia. Insya Allah, kedepannya kita akan mendapatkan kebahagiaan. Marini. Pak, ngapain Bapak kesini? Saya cuma mau kasih ini makanan buat kamu sama anak kamu. Pak, maaf ya Pak, saya udah nggak bisa terima kebaikan dari Bapak. Lagian Bapak kan udah punya istri. Nanti kalau saya dimarahin lagi sama istri Bapak gimana? Tapi setidaknya kamu terima ini dulu lah. Enggak Pak, lebih baik Bapak keluar sekarang Pak. Marini. Pak, keluar Pak, keluar Pak. Marini, ini keluar. Tapi Marini. Pak, keluar Pak. Marini, sebentar pergi, aja Pak. Marini. Pergi, Marini, pergi. Marini sebentar. Cuma, aduh. Bu. Dasar kamu ya, ganggu suami orang aja. Kamu ya, bukan hanya jari kamu nanti yang saya jepit. Ngerti kamu? Maafkan istri saya.
Kamu nggak apa-apa kan? Pergi apa? Marini! Lo rasain tuh. Bu, kita pengen kemana lagi? Kita pergi dari sini ya sayang. Iya. Udah nggak kuat tinggal di sini. Marini kamu mau pergi kemana? Gak penting. Saya mau pergi kemanapun. Saya udah nggak kuat tinggal di sini. Tolong tunggu dulu Marini. Nanti saya akan bicara baik-baik sama istri saya. Gak usah. Terima kasih. Marini, tolonglah kamu tetap tinggal di sini ya. Jangan pergi kemana-mana. Saya janji tidak akan pernah mengganggu kamu lagi. Percuma mau janji seperti apapun, saya akan tetap pergi. Ayo sayang. Marini. Kita pergi ketemu ayah ya. Iya. Aku minta maaf ya Mas. Semenjak kepergian Mas, aku belum bisa membahagiakan anak kita Mas. Aku nggak tahu Mas, sampai kapan ujian ini akan berakhir. Kalau saja Mas gak ninggalin kita berdua, mungkin aku sama Sinta nggak akan seperti ini Mas. Aku kangen sama kamu Mas. Saya selalu doain Mas. Kalau dilihat dari alamatnya, kayaknya ini deh rumahnya. Tapi gimana mau parkir motor ya? Gak bisa masuk ke dalam lagi. Ya udah deh, parkir di sini aja. Semoga aman. Sayang, kita anterin barang dulu ya. Hidup kamu gak akan aku bikin mudah, Marini. Lihat aja. Sepi banget aja kayak. Nggak ada pelanggan ya? Iya. Apa? Ngapain gue harus repot-repot ngotorin tangan sendiri? Bang, ojek bang? Oh enggak, saya cuma mau ngasih tahu itu di situ ada ojek. Nah dia tuh nawarin pembayarannya pakai aplikasi, tapi pemesanannya nggak pakai aplikasi. Nah itu namanya ojek online apa bukan apa gimana? Wah, ya? Bahaya kalau semua ojek online kayak gitu bang. Kagak ngehargain kita itu bang. Nggak bisa dibiarin tuh bang. Nah iya makanya udah tahu ada abang-abang di sini kan, bukannya respect apa gimana, sombong banget gayanya kan? Ya. Bener banget tuh, nggak bisa dibiarin tuh. Kita samperin aja ke sana yuk. Samperin. Jelas. Ini nih motornya nih. Ini bukan motor orang sini nih. Nah bener kan? Dia sengaja pasti nyari yang jauh nih. Gue juga dulu mantan ojek, tau banget rasanya diginiin. Udah rusakin aja motornya, rusakin. Biarin nih. Rusakin, hancurin. Pak. Ini motor saya jangan dihancurin, Pak. Ini dia nih orangnya nih. Siapa suruh lu ngorder ojek di sini lu? Tolong! 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 Kabur. Tolong. Ada apa? Bu, jangan pingsan dulu, Bu. Bu, siapa namanya, Bu? Ayo kita gotong. Motor Mas Karim rusak, Mas. Udah, kamu jangan mikirin itu. Sekarang yang penting kamu istirahat, kamu sehat. Masalah motor lo gak usah dipikirin. Terus gimana Mas sekarang motornya? Rusaknya apa aja Mas? Astagfirullahaladzim. Motor gak usah dipikirin. Sekarang motornya ada di bengkel. Udah diurusin semuanya. Terima kasih ya Mas Karim. Sama-sama. Sudah kewajiban antara umat muslim saling tolong-menolong. Terima kasih juga Mas Karim udah baik sama anak saya. Ya, saya juga sangat sayang sama Sinta. Karena apa? Dia itu menenangkan hati saya. Kalau ibarat bahasa itu qurrata a'yun, penghibur hati. Alhamdulillah kalau gitu Mas.
Assalamualaikum. Maaf Pak, apakah Bapak keluarga Ibu Marini? Oh, saya cuma temannya. Ada apa ya, Mas? Saya tertarik untuk mengangkat kisah Ibu Marini. Selain banyak menginspirasi orang, kisah Ibu Marini juga bisa menjadi kisah nyata, Pak. Berkata Rasulullah SAW, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan meskipun satu ayat. Ya kalau sekiranya menurut Masnya kisah tersebut ada manfaat untuk orang lain, silahkan. Kalau boleh tahu Pak, bagaimana awalnya Ibu Marini bisa ngojek online sambil gendong anaknya? Jadi di awal cerita itu beliau sempat diusir dari kontrakannya dan tidak memiliki tempat tinggal sementara. Kebetulan saya punya satu ruangan di belakang masjid dan saya pinjamkan ruangan tersebut kepada beliau. Dan akhirnya saya punya pemikiran, saya pinjamkan juga motor saya untuk beliau supaya ada kelangsungan hidup lah gitu. Karena anaknya nggak ada yang ngurus, jadi anaknya ditaruh di depan kemana-mana gitu. Oke Pak, terima kasih atas informasinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya Pak Kiai, Mas Karim sudah mau datang ke sini. Alhamdulillah saya datang ke sini karena diminta Karim. Karim itu sudah seperti anak saya sendiri. Cuma malam ini saya diminta Karim buat ngangkat lagi. Oh, memangnya siapa yang mau diangkat anaknya? Kamu nak, kamu bersedia kan jadi anak angkat bapak? Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Kiai. Kenapa mendadak begini ya Pak Kiai? Yang namanya suatu amal ibadah, kata Kiai, jangan ditunda-tunda, lebih cepat lebih baik. Maksudnya adalah saya mau ngelamar kamu hari ini. Mas Karim serius? Insya Allah saya serius. Makanya saya sama Kiai datang ke sini berpikir karena kamu nggak punya orang tua, jadi saya minta Kiai untuk jadi wali nikah kamu, biar gampang nikahnya. Gimana, kamu setuju? Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah Mas, saya bersedia. Jadi kapan nih kamu mau nikahin anakku? Ya kalau bisa sekarang Kiai. Tapi nggak lah, lebih bagus ketika Marini udah sembuh aja kita langsungkan di masjid. Ya, akhirnya Bang Karim kemudian melamarku. Dan aku menerima lamaran Karim. Kami menikah dan mengontrak rumah petakan kecil. Adi, mau ngapain kamu kesini? Jangan kamu pikir semuanya udah beres begitu aja Marini. Sampai liang kubur sekalipun, aku bakal bikin kamu sengsara. Jangan macam-macam ya kamu, Adi. Marini. Kalau aku nggak bisa milikin kamu, orang lain juga nggak akan bisa. Dasar gila kamu. Kita lihat aja nanti, siapa yang terakhirnya bakal ketawa, aku atau kamu. Sinta anak aku. Ya Allah. Sinta. Kamu akan aku buat hancur, Marini. Hati seorang ibu mana yang gak hancur kalau ngeliat anaknya hilang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita sholat. Silakan duluan aja Pak, saya kebetulan ntar nyusul aja. Ayo deh kita masuk ke dalam. Saya duluan aja, ntar saya nyusul. Ya silakan duluan aja.
apa-apa, Mas. Bener, nggak kenapa-napa. Iya. Ya udah, sholat Ki. Aku mau wudhu lagi. Duh, Mas Karim mana ya? Katanya nggak lama. Udah dari tadi nih nunggu. Mana sih Mas Karim sama Sinta? Astagfirullahaladzim. Mas sama Sinta kemana aja sih, Mas? Maafin, bukannya maksud kami ingin mengagetkan atau menabrak, tapi cuman mau nunjukin motor baru. Isanya? Oh iya, motornya baru, Mas. Alhamdulillah, Mas punya motor baru. Ayo saya. Ini rezeki dia nih. Udah, naik yuk. Kita jalan-jalan. Ya. Kita nanti jalan-jalan, ya nak? Bismillah. Sayang. Sayang, yuk kita mainnya di dalam aja yuk. Ayo. Sini, bawa mainannya. Yuk. Adi. Maaf, Mbak, ada apa ya? Ini saya cari yang namanya Mas Hadi di sini. Mas Hadi sudah pindah, Mbak, tidak di situ lagi. Oh, pindah ya? Mas kalau boleh tahu pindah kemana ya? Nggak tahu, Mbak, orang pindah saya nggak tahu. Tiba-tiba polisi sudah datang. Makasih ya. Iya, Mbak, misi, Mbak. Polisi? Jangan-jangan Hadi jadi sindikat polisi lagi. Bu, aku haus. Kamu mau minum ya, sayang? Ya udah, Ibu bawain minum buat kamu ya? Iya, Bu. Bentar ya. Ini sayang. Sinta? Sinta? Sinta! 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 Marini. Pak Gugun? Pak, tolong ya Pak, jangan gangguin saya lagi. Saya ini sudah menikah dan sudah menjadi hak milik orang lain. Jadi tolong Bapak jangan ganggu saya lagi. Tidak, saya tidak akan menggangguin kamu kok. Saya tahu kalau kamu tuh sudah menikah. Itu bagus. Selamat ya. Kamu masih belum puas ya gangguin suami orang, ha? Saya nggak ada waktu untuk ngebahas hal kayak gini. Permisi. Mau kemana kamu? Udah sih, Bu. Apa sih? Kamu masih mau belain dia daripada aku, ha? Bukan begitu, tapi udahlah, udah. Yuk kita pulang aja. Sinta! 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 Jangan-jangan Sinta ada di salon itu. Hadi! Hadi, kamu keluar! Hadi! Kembalikan anak aku! Hadi! Hei, apa-apaan ini? Hah? Mana anak aku? Anak kamu? Mana aku tahu? Emang aku bapaknya? Hadi, aku tuh lagi nggak main-main. Kembalikan anak aku! Aku juga nggak main-main. Kamu jangan sembarangan ya. Datang ke sini bawa-bawa gituan. Kalau sampai ada yang rusak, kamu harus ganti. Udahlah, pasti anak aku disembunyikan kan sama kamu di salon plus ini.
Cepat kembalikan anak aku! Tuduhan kamu nih nggak main-main ya, nggak sembarangan ya. Kalau sampai semua yang kamu omongin nggak terbukti, aku bakal nuntut balik kamu. Berapa nih? Pergi. Selamat siang. Ada apa ini? Ibu ini udah nuduh saya udah menyembunyikan anaknya di sini. Silakan bawa periksa, semua yang diomongin sama dia bener atau enggak. Baik. Apa yang dituduhkan tidak terbukti. Sebaiknya ibu ikut dengan kami ke kantor. Bawa dia. Tapi Pak, Pak. Mari, ikut kami, Bu. Pak. Pak. Sayang, aduh, kamu kemana aja? Tadi ibu cari-cari kamu, sayang. Tadi aku sama Sinta beli es krim untuk jajan. Terus kita pulang, di rumah kamu nggak ada. Malah pintu rumah kebuka. Kamu kemana? Iya, masa diburu-buru. Soalnya saya khawatir sama Sinta, takut kenapa-napa. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ibu Marini, karena pihak salon tidak menuntut apa-apa, jadi ibu dibebaskan sekarang. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak. Terima kasih, Pak. Saya pamit, Pak. Mari. Emang kamu kenapa? Nggak ada apa-apa. Yuk Mas, kita pulang. Ah! Lepaskan! Berani sekali kamu ya berbuat kasar sama aku. Kamu kira kamu itu wanita yang sempurna? Ngaca dong! Kamu kira aku takut sama kamu? Sekian lama aku menikah sama kamu, tapi kamu nggak pernah menghargai aku. Hah? Aku cuman kamu suruh pergi kerja dari pagi sampai malam, tapi gaji sepeser pun nggak pernah kamu kasih. Cukup sudah! Apa lagi? Nggak ada lagi yang perlu didengar. Tidak ada maaf lagi buat kamu ya. Aku tetap kamu juga. Dengan kamu sekarang pergi ya. Hah? Sudah. Cepat. Hah? Udah pergi sana. Nggak usah kembali lagi. Jam gerak! Tempat ini sudah kami kepung. Menyerah! Assalamualaikum. Habis jalan-jalan. Kenapa? Gak boleh. Gini, itu gak boleh. Jalan-jalan ya? Seneng banget jalan-jalan, kan? Seneng banget jalan-jalan. Yuk, gendong lagi yuk. Gendong lagi yuk. Gendong lagi. Iya. Iya. Allah Akbar. Allah Akbar.